didik oleh beliau Siti Khadijah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah menuntut sesuatu apapun kepada suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini kemuliaan Sayyidah Nisa'i ahli jannah. Makanya beliau berdua ya dimasukkan sebagai pemimpin-pemimpin wanita yang di surga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 4 wanita yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para wanita di surga. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Kemudian yang kedua Asia imra'atu Fir'aun, Siti Asia istrinya Fir'aun. Walaupun Fir'aun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Maryam binti Imran, Siti Maryam ibu daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Beliau termasuk pemimpin wanita-wanita yang ada di surga. Yang terakhir Fatimah binti Muhammad, ya, yaitu Siti Fatimah putri tersayang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hasil didikan daripada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Aw annahu yadkhulu al-jannah, ataukah dengan meminta tadi akan meminta menuntut kepada suaminya akan memasukkan dia surga? La, kata beliau. Kaifa la tatasaddaq 'alal muhtajin, dan bagaimana seorang perempuan dia tidak mau mengeluarkan sedekah atas orang-orang yang membutuhkan, hatta bi usyri ma tafakhara bihi akhwatahul mu'minat, ya, orang kaya daripada perempuan-perempuan yang pakai pakaian bagus, pakai perhiasan yang mahal, rumahnya mentereng, punya mobilnya ya paling bagus. Kenapa kok? Kata beliau, mereka tidak mau sedekah, tidak mensedekahkan saja hartanya ini untuk orang-orang yang lebih butuh, walaupun 1/10-nya. Ya, karena sedekah itu enggak ada batas, ibu-ibu. Sedekah itu berapa saja, enggak seperti zakat. Kalau zakat ada batasnya berapa? Kalau sudah nisab 2,5%. Kalau sedekah makin banyak makin bagus. Kadang orang ya menghitung sedekah seperti zakat, 2,5% aja kayak zakat. Ya saya sedekah, gajinya 1 juta, cuma 25.000 dikeluarin. Bahkan sedekah itu lebih banyak, lebih bagus. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Bagaimana? Tatkala 3 hari keluarga beliau tidak makan, ya beliau ya, cari hutang, dapat hutang, kemudian mau beli makanan di pasar, ketemu sama sahabatnya. Wahai Ali, mau kemana? Aku baru pinjam uang mau beli makanan di pasar, keluargaku sudah 3 hari tidak makan. Kata sahabat ini yang bilang apa? Aku sudah seminggu sama keluarga tidak makan. Akhirnya dikasih uang tadi yang seharusnya diberikan makanan oleh Sayyidina Ali, diberikan kepada sahabatnya tersebut. Pulang dengan tidak membawa apa-apa dan membawa tangan kosong. Akhirnya mampir ke majlisnya baginda Nabi. Kata baginda Nabi, nanti siang kita makan di rumahnya. Tambah bingung Sayyidina Ali. Sudah duit gak ada, ya dapat hutang dipinjemin sama orang, pulang gak bawa duit, malah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya makan di rumah Sayyidina Ali. Akhirnya berjalan di belakang. Ya, setelah sholat zuhur, Sayyidina Ali berjalan paling belakang. Setelah dekat rumah beliau, tercium aroma makan. Langsung beliau ya, lari ke belakang rumah, tanya sama Siti Fatimah, "Hai Fatimah, dari mana kau dapatkan ini?" Kalau Siti Fatimah, tadi ada orang ngirimin daging sama gandum, ya aku masak semuanya, dan subhanallah Rasulullah bersama sahabat ingin makan di rumah kita. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya siapa yang dapat? Yang kasih gandum sama daging, dia malaikat Jibril, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjut.
Ma anna sadaqah fillati hiya allati satanfa'uha bil akhirah. Karena ya bagaimana seorang perempuan tadi dikatakan ya dia lebih memilih berpakaian bagus, memakai perhiasan tanpa dia tidak ingin mensedekahkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, padahal kata beliau, sedekah itu yang akan memberikan manfaat kepadanya di akhirat. Wasatunji tamratuha idza matat, dan akan didapatkan wasatujna tamratuha idza matat, dan akan didapatkan ya buah daripada sedekah tadi apabila dia sudah wafat. Dia akan merasakan hasilnya tatkala dia sudah wafat. Wa amal ladzi tasta'miluha min anwa'il huli wal kisah, dan adapun yang dia pakai daripada pakaian dan perhiasan, atau tukhliquhu li warathatiha, atau harta yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya, fala tanala bihi tawaban, yang apa yang ditinggalkan tidak dapat pahala ya, kecuali memang yang sudah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinggalkan mati begitu saja ya, rumah ditempati anaknya nggak dapat pahala ya, harta yang ditinggalkan emas-emasnya apa nggak dapat pahala ya, cuman anaknya saja dapat menikmati, suaminya saja yang dapat menikmati, tapi ibu nggak dapat pahala. Tapi kalau dikeluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu yang dapat pahala. Saya sering bilang, saya sering katakan bahwasanya uang atau harta yang kita sudah infakkan itulah yang betul-betul harta milik kita yang akan kita bawa di alam kubur sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta yang masih di tangan kita, bukan kita yang bakal menikmati, orang lain yang bakal menikmati, walaupun anak-anak kita, suami kita, tapi orang lain, bukan diri kita sendiri. Nah, itu harta yang belum diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bal in qasanti bihir riya wa takabbur sala dzalika wa balan 'alaiha wa khasaratan diniyah. Dan apalagi kalau memakai harta yang berlebih tadi, emasnya banyak untuk sombong-sombongan, bahkan harta tadi akan bisa mendapatkan menjerumuskan kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih panjang. Satu bait lagi ya. Wal hadar kullal hadar ayyatuhal mu'minat, dan berhati-hatilah wahai perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntunna mu'minatin min hadhihi tughyan al-mujib dukhulin niran. Ya, hati-hati wahai perempuan-perempuan mukminat daripada hal-hal yang yang bisa merusak dan mewajibkan kalian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Washadan bi qulubikunna, dan berzuhudlah di dalam hati kalian fi hadhihi dunya, daripada dunia ini. Waqna'an minha bima tayassar, dan merasa cukuplah daripada dunia dengan Allah, dengan apa yang Allah mudahkan bagi kalian. Jadi tatkala kita mendapatkan rezeki, kita selalu qanaah. Dapat 100.000, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuntut yang lebih kepada suami kita. Memang ya, seorang perempuan dapat belanja daripada suaminya. Ya, belanja cukup enggak cukup,